sakit? Ada. Siapa? Asyatul Husna. Sakit apa? Demam. Ya, berarti yang lain harus jaga kesehatan. Oke, baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu minta kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Ibu minta kepada Nashwa untuk memimpin doa pada siang hari ini. Nashwa, dipersilahkan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin. Amin. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu-satu. Tadi Mimin tidak hadir. Ya, Mimin atau Asyatul Husna. Sekarang Ibu mengabsen satu-satu. Yang pertama Nashwa, Hadirah. Sabaniyah, Siti Ulfatun Nisa, Hadirah. Aisyah Nur Fadilah, Hadirah. Lili Hanifah, Zela, Baitul Jannah, Hadirah. Syafira, Hadirah. Ulfatus Saadah. Ingat dengan dinasti Umayyah? Masih. Ada yang ingat dinasti Umayyah kenapa runtuh? Apa? Terlalu berbuat apa? Dengan sekelompok yang berseberangan. Kita akan belajar yang namanya dinasti Abbasiyah. Salah satu dinasti yang muncul karena merasa dikucilkan oleh dinasti Umayyah. Jadi ketika dinasti Umayyah berkuasa, dinasti Abbasiyah ini dianggap tidak berharga oleh dinasti Umayyah. Jadi dinasti Umayyah itu dia lebih mementingkan kepada orang-orang Arab, sementara orang-orang di luar non-Arab tidak diperhatikan. Maka muncullah sekelompok orang yang akhirnya melawan dari dinasti Umayyah hingga terbentuk namanya dinasti Abbasiyah. Nah, di sini jadi tujuan pembelajaran kita ini apa hari ini? Cuma satu, yaitu menjelaskan sejarah keemasan Islam pada era Daulah Abbasiyah. Nah, di sini dari sejarah ini nanti kita akan tahu muncul para tokoh-tokoh cendekiawan Muslim. Ada yang tahu Imam Syafi'i? Tahu. Siapa lagi tokoh-tokoh ulama fikih? Imam Maliki? Tahu. Nah, Imam Hanafi? Imam Bukhari tahu? Tahu. Nah, ini para imam itu muncul di sini. Masa Daulah Bani Abbasiyah. Kenapa kita perlu belajar ini? Karena dengan belajar ini kita tahu betapa para orang-orang dulu itu terlalu mencintai dengan ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuannya pada masa itu dapat kita pakai saat ini. Nah, dengan demikian nanti kita akan belajar, oh kayak inilah cara orang dulu belajar, kayak apa caranya ilmunya sekian ratus tahun akhirnya sama sih bisa kita pelajari sampai sekarang. Dari sinilah kita belajar. Paling tidak kita akan tahu bagaimana sejarah keemasan, berarti sejarah paling puncak di era Daulah Bani Abbasiyah. Nah, dalam belajar ini apa yang kita pelajari untuk mempelajari itu? Yang pertama yang kita pelajari adalah sejarahnya. Bagaimana sejarah berdiri Daulah Abbasiyah. Yang kedua, siapa sih para penguasa atau khalifah pada masa itu? Yang ketiga, masa keemasan Daulah Abbasiyah. Yang keempat, daya tarik Bait al-Hikmah. Jadi ada 4 hal ini. Mempelajari ini, apa yang akan Ibu nilai? Yang pertama, penilaian sikap. Di mana Ibu tahu penilaian sikap ini nanti ketika kalian dalam semuanya dari awal sampai akhir, baik nanti ketika di awal berdoa,
kemudian ketika kalian berkelompok, ketika kalian presentasi, di sini dilakukan penilaian. Mulai pembelajaran ini kita akan melakukan asesmen awal. Tujuannya untuk apa asesmen awal? Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan tentang materi yang akan kita pelajari. Jadi, di mana aja yang sudah kalian paham dan di mana aja yang belum. Jadi, silahkan untuk mengakses quizzes di sini. Silahkan. Bagaimanakah hasilnya? Nah, asesmen awal, ini baru asesmen awal. Juara satunya Nurul Hikmah, tepuk tangan dulu untuk Nurul Hikmah. Dua Aisyah Nur Fadilah, yang ketiga Nashwa. Oke, sekarang kita cek bagaimanakah hasil dari yang kita laksanakan ini tadi asesmen awal kita. Yang pertama, tokoh-tokoh di dalam di masa dinasti Abbasiyah. Di sini masih banyak yang salah. Kemudian siapa aja masa pemerintahannya, periode pemerintahannya juga masih banyak yang salah. Cuma ada beberapa orang. Kemudian terkait dengan Abul Abbas masih banyak yang salah. Nah, ini hasilnya. Oke, berarti karena lebih banyak yang belum paham, maka dalam kesempatan ini Ibu akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan tadi dinasti Abbasiyah. Nah, kelompok berdasarkan dengan ada kemarin kan Ustaz suruh memberikan asesmen, Ustaz suruh jawab. Nah, dari hasil jawaban kalian ini ada beberapa kelompok, ada kelompok yang visual, ada kelompok auditori, ada kelompok kinestetik. Jadi, kelompok ini mendapatkan tugas yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar kalian. Yang visual nanti membuat peta konsep. Yang auditori membuat diskusi dan membuat laporan tertulis. Yang kinestetik maka dia akan membuat peta konsep juga, tapi namanya peta konsep interaktif. Nah, ini kelompoknya, silahkan untuk berkumpul dengan kelompoknya, lalu buatlah sesuai dengan ini, buatlah tugasnya masing-masing sesuai dengan gaya belajar kalian. Nah, sebelum kalian ke kelompok, di sini Ibu ada membuatkan media pembelajaran interaktif. Silahkan kalian buka itu, jadi sumber belajarnya. Untuk membuat peta konsep, silahkan aja buka itu. Coba lihat ini, Ibu mulai dulu. Nah, kalian tinggal klik aja, kalian sukanya yang mana. Boleh di belajar, kalau misalnya kalian klik belajar, silahkan klik belajar. Belajarnya bisa membaca. Nah, di sini bisa kalian klik sejarah berdirinya dan lain-lain. Kemudian boleh baca komik. Bagaimana keaktifan kalian dalam kelompok, kemudian kerjasamanya dalam kelompok akan Ibu nilai. Boleh di sini, mau baca komiknya boleh. Jadi di situ ada komik, ada video, ada apa tadi? Nah, boleh kalau mau misalnya mau buka komik. Maju, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ayo maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Tiara. Saya Siti Fatanisa. Jadi kami ingin memberi
Tentang apa? Yuk. Iya, terus dibaca aja bentar hasilnya apa? Pendiri Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah adalah kekuasaan pemerintahan. Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu Daulah Umayyah. Udah. Oke, dari kelompok 1 sudah ada yang ditanyakan? Ayo. Ya, silakan. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijelaskan oleh kawan-kawan semua tadi di kelompoknya masing-masing. Sini Ibu akan menjelaskan lagi tentang 3 hal itu tadi untuk menguatkan kalian tentang materi ini. Tapi sebelumnya, terima kasih dulu untuk semua kelompok yang sudah maju dan sudah membuatkan berbagai macam hasil. Tadi ada peta konsep, ada laporan, ada peta konsep interaktif. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, ini tadi ada sekaligus Ibu akan menjelaskan lagi terkait dengan materi kita hari ini. Ya, di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, apa itu? Siapa pendirinya? Oke, namanya Abdullah As-Saffah. Siapa Abdullah As-Saffah? Abdullah As-Saffah adalah keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Kakek Nabi loh. Abbas ini saudaranya Abdullah. Abdullah siapa? Abah Nabi. Jadi Abbas itu adalah paman Rasulullah. Nah, ini pendirinya. Berapa tahun beliau berkuasa? Dari 750 sampai 1258. Jadi sekitar berapa tahun? 103. Oh bukan, yang ini bukan. Jadi Abdul As-Saffah itu berkuasa cuma 5 tahun. Jadi 5 tahun aja. Kalau yang di sini tertuliskan itu adalah masa kekuasaan dinasti Abbasiyah sekitar berapa abad, dari 750 sampai 1250, 5 abad. Jadi dinasti Abbasiyah itu ada 5 abad. Akhirnya. Siapa lagi yang belum? Tidak ada. Oke, akhirnya. Kita lihat siapa yang nomor 1. Siapa nih lagi? Tepuk tangan. Lihat hasilnya. Karena sudah asesmennya, Ibu putusnya untuk
sekalian, kita lanjutkan lagi, kita bahas lagi tentang pembelajaran kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Amin. Diberi kesehatan. Amin. Mengakhiri meminta untuk membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Baca. Ayo. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillah.